Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dimuliakan Allah, amin. Mari kita lebih semangat lagi untuk mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kita, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin yang tidak terhingga jumlahnya. Mengapa kita wajib mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hakikatnya adalah bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Allah hanya mengajak dengan rahmatnya, dengan inayah dan hidayahnya, agar hidup kita itu jauh dari segala bentuk kesengsaraan, kesusahan, kesempekan, jauh dari mudahnya terjangkit keresahan jiwa yang disebabkan hati yang kotor atau sikap kekufuran atas nikmat itu sendiri. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, la in syakartum la azidannakum, itu janji Allah. Kalau saja kalian itu beratur syukur ke Allah, maka la'azidannakum, akan ditambahkan nikmatnya, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Tetapi sebaliknya, walakin kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian itu kufur nikmat, maka innallaha adzabi lasyadid, Allah mengingatkan kepada kita bahwa azab dari Allah itu sungguh sangat berat sekali. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, syukur yang benar itu adalah yang pertama, menyadari bahwa apa saja yang kita miliki, apa saja yang kita terima, yang kita gunakan pada saat sekarang ini, yakinlah itu semuanya dari Allah, hanya berupa titipan Allah. Wallahu khalaqum ma fil ardi jami'ah, bahwa Allah itulah yang menciptakan semuanya adalah untuk kalian. Kemudian di dalam ayat juga Allah menyampaikan firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja yang berupa nikmat yang kalian terima itu sesungguhnya dari Allah. Itu harus ditanamkan dalam hati kita. Jadi semua yang kita miliki, yang kita terima itu adalah amanat. Yang kedua, kemudian kita bisa menjaga amanat pemberian Allah itu, sekaligus juga menerima pemberian Allah itu dengan ikhlas, dengan ridha, dengan lapang dada. Dalam hal misalkan itu berbentuk materi, maka kita harus terima berapapun nilainya. Wajiblah kita ridha untuk menerima. Sebab kalau kita menuruti hawa nafsu terus, kita akan condong menjadi rakus dan tidak akan ada cukupnya. Hal demikian inilah yang menjadi penyebab bagi resahnya jiwa, bagi gersangnya hati. Ridha juga apabila Allah memberikan ujian, cobaan kepada kita,
dalam hal misalkan kemelaratan, kesakitan, atau kehilangan, hal yang sangat disayang. Karena di setiap apa yang diperbuat oleh Allah itu, semuanya itu ya mendapat pelajaran dan terdapat hikmah yang agung, bahkan lebih agung daripada nilai ujian atau nilai cobaan itu sendiri. Ridho. Setiap usaha ikhtiar manusia tidaklah selalu sesuai harapan, karena memang ikhtiar itu adalah kemampuan manusia, tetapi hasil itu adalah kuasa Allah yang menentukan. Maka dari itu yang wajib kita terima adalah hasil daripada ikhtiar itu, sedikit atau banyak. Jangan pandang kita nilainya, tapi pandanglah yang memberinya ini siapa. Untung kita masih diberikan rezeki yang cukup, masih bisa makan 2-3 kali sehari. Betapa banyak kan orang di luar sana yang entah sebab bencana, sebab perang, dan sebab lain-lain, untuk makan 1 kali saja mereka berharap dari uluran tangan orang lain. Masya Allah, astagfirullah. Nah, kita di sini, selama kita itu tidak dalam keadaan seperti yang di luar sana, insya Allah semelarat-melaratnya kita masih bisa ya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita dalam sehari-hari. Bahkan alhamdulillah ada jaminan, ada bantuan dari pemerintah juga. Atau bahkan apabila ada orang yang sampai tidak makan, maka diketahui oleh sekelilingnya, maka Allah mengetuk hati-hati masyarakat tetangga, itu pun tidak akan tega membiarkan yang lainnya kelaparan. Bersyukurlah. Kemudian gunakan semuanya itu untuk jalan Allah. Dalam hal misalkan kelebihan harta, dalam hal misalnya itu kita mampu membeli, ya, memenuhi cara berpakaian, papan, juga rezeki yang berlimpah. Gunakanlah untuk jalan Allah, dan jangan sedikit pun untuk digunakan jalan maksiat, sehingga keberkahannya akan hilang. Kemudian yang ketiganya, yaitu agar supaya kenikmatan, kecukupan, kesejahteraan itu terjaga. Ikat hati kita itu akan lebih condong pada keselamatan akhirat, dan bebaskan kita daripada rakusnya meraih kenikmatan dunia yang dengan menghalalkan segala cara. Lah, kalau kita sudah memenuhi syarat yang seperti itu, maka Allah akan menambahkan nikmat itu dan menjauhkan daripada segala azab, malapetaka, dan bencana. Allah akan menggantinya segala apa yang kita lakukan dengan limpahan kebaikan dan berkah. Allah menggantikannya yang gelap dalam hati itu menjadi terang. Allah akan memberinya energi yang kuat, yang positif, sehingga dalam keadaan yang hidup apa adanya kita tetap
dalam semangat beribadah, semangat berikhtiar untuk memulai kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, banyak terjadi bencana yang menimpa diri, keluarga, dan orang lain. Itu tidak lain adalah akibat daripada kekufuran itu sendiri. Dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali itu menunjukkan bahwa ma yafa'alullahu bi'adzabikum in syakartum fa amantum. Allah itu tidak akan menjatuhkan azab kepada siapa, kepada lingkungan mana, dan kepada bangsa mana, apabila kita itu bersyukur Allah dan betul-betul juga beriman kepada Allah. Sekali lagi, yang dimaksud syukur di sini adalah tidak hanya kita berucap dengan kalimat alhamdulillah, tapi diwujudkan dengan perbuatan, yaitu sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Dan iman yang dimaksud juga adalah bukan sekedar kita percaya dalam bentuk lisan, tapi ikrar berlisan bahwa kita iman kepada Allah, wujudkan, mantapkan dalam hati yang kuat, kemudian kita amalkan dalam perilaku kehidupan yang nyata, baik itu dalam ibadahnya, baik itu juga dalam bersosialnya. Inilah yang dikatakan syukur atau yang dimaksud syukur pada Allah. Untuk itu marilah ya saudara-saudaraku, kita masih beruntung ya bahwa kita hidup dalam keadaan yang masih aman, nyaman, damai, tidak dalam tekanan, tidak dalam penjajahan bangsa lain. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, bahkan kesehatan itu adalah nikmat yang juga besar. Sebab di mana orang itu tidak sehat, maka apapun akan tidak menjadi nikmat. Ini kesehatan ya. Apalagi nikmat iman dan Islam. Nanti pada satu kesempatan insya Allah saya akan membedah bagaimana nilainya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang tersendiri ya. Yang terpenting bagi kita untuk yang sekarang ini adalah kita yakin bahwa kita itu dihidupi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dan semua yang kita punya, yang kita terima itu dah amanat Allah yang wajib kita jaga dan kita gunakan untuk melakukan ketaatan, mentaati aturan Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian kita menjaga muhafazah ya dari apa saja amanah Allah itu, dari nafsu, keinginan menyelewengkan pada pelanggaran-pelanggaran Allah yang akan merusak itu kenikmatan dari buah syukur kita semua. Demikian saudara-saudaraku, apa yang saya sampaikan tentang syukur ya yang singkat ini, oleh karena ini saya juga tidaklah ada setting atau konsep ya yang saya lakukan, ini adalah spontanitas saja. Begitu saya berpikir tentang syukur, langsung ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Barangkali apa yang saya sampaikan itu manfaat tentulah untuk diri saya, dan mudah-mudahan juga manfaat bagi saudara-saudara yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.